Salam komunikasi bisnis dengan Dr. Hendra. Baik, kita akan mulai. Topik hari ini adalah Navigating the Business Communication Environment. Cara menavigasi, mengemudi lingkungan komunikasi bisnis. Cara gimana ya? Kita harus kendalikan komunikasi lingkungan komunikasi bisnis ini. Nah, latar belakangnya seperti ini. Sebagai tambahan dalam beradaptasi terhadap audiens dan juga membangun niat baik, komunikasi bisnis itu sangat tergantung pada lingkungan. Itu tidak bisa faktor lingkungan itu adalah faktor yang penting. Di mana komunikasi bisnis itu diciptakan di sana dan juga diartikan di sana juga. Jadi bagian dari lingkungan ini adalah dibentuk oleh budaya nasional, seperti kepedulian yang terus-menerus meningkat tentang etika bisnis. Ya, etika bisnis, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan beberapa bagiannya dibentuk oleh budaya perusahaan. Sebagian besar juga dibentuk oleh perilaku individunya. Seperti orang-orang yang terlibat dalam komunikasi antar personal, 4 mata. Kalau lebih dari 4 mata, lebih dari 2 orang ya. Nah, bisa juga. Nah, bagian terakhir itu adalah dibentuk oleh tren nasional, tren dunia, widespread. Seperti apa? Pertama, tren globalisasi. Dulu semuanya mau jaga negara sendiri, ya, banyak peraturan-peraturan. Sekarang mau bersaing seluruh negara, globalisasi, satu dunia. Green environment, mengedepankan cintai bumimu, karena bumi sudah mulai tereksploitasi dan juga mulai rusak ya. Maka green movement ini sangat jadi tren. Lalu juga belum lagi yang dinamakan informasi dan teknologi yang overload, ya, lebih daripada yang kita perkirakan. Contohnya aja di skala kecil, contoh ya, handphone kamu sering nggak ke file kamu kepenuhan semuanya. Itu contoh aja, teknologi informasi overload ya. Teknologi yang lupa kamu praktekkan juga banyak ya. Lalu mungkin inilah semua tren-tren yang paling besar yang akan didiskusikan nih. Oke. Nah, etika dengan beberapa perusahaan sudah terkenal secara luas ya. Pada saat resesi ya, dunia yang serius tahun 2008 dulu ya. Tapi kali ini hari ini juga tanggal 5 November 2020 Indonesia juga mulai masuk resesi. Oke. Nah, resesi dunia tahun 2010 karena subprime mortgage ya, itu pinjaman kredit perumahan KPR di Amerika Serikat semua gagat, macet semuanya, dan banyak perusahaan di dunia investasi di sana terkena juga dampaknya. Ya, semua kena dampaknya. Kepedulian akan etika menjadi bagian yang paling penting dalam lingkungan bisnis karena subprime mortgage tersebut ya. Bahkan perusahaan raksasa seperti AIG ya, Bear Stearns, Lehman Brothers, ini investasi yang paling besar, paling diakui dunia, juga bangkrut ya, dan juga menipu ya, tidak melakukan etika bisnis. Merrill Lynch, Wachovia, Washington Mutual, semua ini harus dibantu, disuntik dana, atau langsung bangkrut. Kalau Lehman Brothers langsung bangkrut ya, pemiliknya langsung menyerahkan diri ke polisi karena melakukan investasi fiktif. Yes, oke. Bank, para bankir-bankir atau orang-orang petinggi-petinggi di perusahaan-perusahaan, agensi-agensi yang terkenal, semuanya pimpinannya dituduh melakukan perilaku yang tidak beretika. Bahkan sebuah badan ya, komisi sekuritas ya, saham ya, dan juga exchange, itu juga menuntut satu perusahaan yang sangat terkenal di dunia, seluruh perusahaan juga investasi di sana, Goldman Sachs, penipuan pada sekuritas yang dihubungkan dengan subprime mortgage, dengan KPR yang bermasalah itu. Perusahaannya mencoba settle out ya, of the court, keluar dari pengadilan lebih
menyelesaikan masalah tersebut dengan mengeluarkan lebih dari 1,5 miliar dolar. Oke. Ada juga perusahaan-perusahaan yang juga orang-orang yang mempromosikan usaha-usaha yang beretika. Contohnya Bill and Melinda Gates Foundations. Ini salah satu orang yang paling kaya di dunia. Pemilik Microsoft, Bill Gates ya, istrinya Melinda Gates. Mereka membangun yayasan ini. Menerima banyak atensi. Ketika Warren Buffett, seorang pakar dan juga mantan presidennya Bank Dunia, itu mengumumkan transfer ya miliaran US dollar ya kepada orang memerlukan. Jadi 3 dermawan ini telah menarik begitu banyak perhatian terhadap usaha mereka untuk meyakinkan bahwa para milioner atau bilioner lainnya ya, miliarder lainnya supaya berjanji untuk memberikan kekayaan mereka sebagian besar ya, supaya menjadi untuk hal-hal yang penuh dermawan ya, sosial. Jadi daftar orang-orang yang membuat janji itu langsung dimasukkan dalam givingpledge.org. Oke. Tahun 2013 musim semi. Musim semi itu bulan 2 atau 3 ya, atau bulan 4. Nah, Google sama. Google menciptakan Google ORG. ORG itu adalah website yang memang no profit ya. Oke. Itu membantu orang-orang supaya bisa menghadapi yang namanya tantangan-tantangan global. Yes, oke. Nah, fokusnya pada core capabilities dari Google, ya, kapabilitas besar inti dari Google. Dari apa? Ya, di mana Google banyak sekali manfaat-manfaatnya. Misalnya creating Google Person Finder. Mereka menciptakan namanya Google Person Finder, bisa menemukan orang ya, supaya orang-orang bisa membantu orang-orang connect ya. Setelah bencana besar, orang-orang bisa terconnect, Google Person Finder. Dan the flu and dengue trends, tren flu dan juga gondok ya, oke. Ataupun malaria ya, malaria. Yang menyediakan juga alat yang bisa memberikan peringatan lebih awal dari wabah yang akan muncul. Yes. Ini juga termasuk yang beretika. Nah, hari ini learning objektif yang pertama, ya kita bicarakan mengapa etika itu sangat penting dalam komunikasi bisnis. Nah, supaya Anda tahu, berita-berita ekonomi di dunia terus-menerus bergulir, ya, dan banyak menghasilkan yang namanya concern ya, kepedulian terhadap penyimpangan, lapses, penyimpangan dalam etika bisnis. Ya. Di sisi lain, usaha-usaha untuk hal beretika positif ini juga muncul ya. Tadi sudah diberikan contohnya sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana budaya perusahaan berdampak terhadap lingkungan bisnis. Jadi budaya perusahaan itu ya, itu dari informal sampai formal ya, yang secara cakap-cakap ya, kayak informal sampai yang tertulis formal, itu bisa berdampak sangat menyeluruh dalam berbagai area yang berbagai macam ya, termasuk salah satu di antaranya adalah penjualan dan juga kinerja kerja karyawan. Kenapa sih yang namanya komunikasi interpersonal, antarpersonal itu penting ya? Komunikasi antarpersonal itu termasuk area ya, mendengarkan ya, gaya berbicara, gaya bahasa tubuh, body language, etika. Apakah etika ya, beretika enggak ya kalau misalnya ngobrol dengan orang di tengah malam ya, bukan keluarga? Etika enggak? Yes. Di luar jam kerja beretika enggak ya? Networking, berjejaring, berteman. Ya. Jadi karena komunikasi antarpersonal ini penting banget dalam keberhasilan karir. Ya. Memang betul-betul menerima pengakuan yang baru. Ya. Komunikasi antarpersonal itu penting banget ya. Jadi saya ajarkan kemarin di mana membangun niat baik itu penting banget ya. Ya, dari awal itu dasar banget ya. Yang keempat adalah bagaimana cara memakai waktu Anda lebih efisien. Siapa yang
bisa sanggup memakai waktunya dengan efisien dan produktif. Siapa? Ayo. Yes. Oke. Masih belum. Maka Anda perlu yang namanya time management skills, keterampilan pengaturan waktu, manajemen waktu ya. Itu penting banget terhadap keberhasilan di tempat kerja. Apalagi zaman sekarang ya, offline online, omni channel, bahkan makin repot sebetulnya. Anda lihat kita ini gimana ya, tapi sebetulnya makin repot ya, persiapannya harus lebih. Tapi tantangan juga bagi saya ya, saya enjoy aja. Probably, mungkin saja, teknik manajemen waktu yang paling penting adalah memprioritaskan demand, permintaan akan waktu Anda. Dan pastikan Anda menghabiskan kebanyakan waktu Anda pada permintaan yang paling penting. Itu kuncinya. Jadi puluhan tahun penelitian ya mengenai multitasking ya, melakukan dua hal pada saat yang sama menunjukkan bahwasanya multitasking melakukan dua hal atau lebih pada saat yang sama tidak akan meningkatkan kinerja kerja. Ya, hasil kerja nggak akan meningkat. Dan bahkan multitasking itu sebetulnya menghalangi hasil kerja yang bagus. Jadi lakukan satu hal pada satu waktu. Kalau orang bertanya, how do you eat an elephant? Apa? How do you eat an elephant? Bagaimana Anda bisa makan gajah? Pak, saya nggak makan gajah, Pak. Bukan maksud saya itu kan perumpamaan. Eat one thing at one time. Kerjakan satu hal kecil pada satu waktu. Pelan-pelan akan habis. Bisa dipahami ya? Jadi bukan berarti kamu langsung cari gajah untuk makan ya. Oke. Lalu yang kelima, apa sih tren dalam komunikasi bisnis? Nah, 12 tren inilah yang dalam bisnis, pemerintah dan juga perusahaan non-profit ya, mempengaruhi bisnis dan juga komunikasi administrasi ya. Oke, apa aja? Pertama, data security, keamanan data. Tahukah Anda, data Anda juga semuanya terbuka bagi siapapun, ya. Bahkan handphone Anda, ya, data di handphone Anda ketika Anda klik yes di application ketika download, data Anda bisa ditarik semuanya oleh mereka. Electronic privacy. Yes, electronic privacy. Kenapa di Amerika Serikat ya, My Laptop itu harus tutup ya, tisu di laptop mereka. Nah, tutup kan, terhalangi. Yes. Kenapa? No privacy. Ketika Anda go online, orang bisa lihat Anda. That's true. Bahkan pemilik Facebook pun, si Mark Zuckerberg, selalu menutup seperti ini, memakai alat ya menutup seperti ini. Mohon maaf. Nah, tertutup, yes. Oke. Nah, customer service, pentingnya layanan pelanggan yang boleh dikatakan 24 jam. Work family balance, keseimbangan keluarga dengan kerja. Zaman sekarang kan offline online makan makin challenging ya. Environmental concern, kepedulian akan lingkungan. Kalau di Indonesia saya sangat peduli sungai kita, betul-betul concern lah. Saya cemas betul ya. Oke. Itu tingginya air bukan karena air, tingginya air karena sampah. Anda perhatikan. Kalau di Medan kita nggak melakukan sesuatu hal, mohon maaf, dalam 5-10 tahun ke depan saya prediksikan akan banjir besar nantinya. Ya, semoga bisa didengarkan. Lalu globalization, mendunia. Kita dengan orang Barat, orang luar negeri, Eropa dan sebagainya, kita mudah sekali, Zoom dan sebagainya. Outsourcing ya, zaman sekarang saya juga bisa kerja di Indonesia, tapi di hire oleh Amerika dan China misalnya atau Jepang, ya ngajar di sini bisa nggak? Bisa, kalian juga bisa kerja online, outsourcing, bisa. Diversity, menghargai orang-orang yang tidak sama dengan kita, tidak sama kulit, tidak sama agama, penting banget menghargai semuanya dan berpikiran positif. Teamwork, sanggup mau punya niat baik untuk membantu orang ketika waktu ada. Penting banget gak? Penting supaya keberhasilan Anda, keberhasilan orang lain, keberhasilan Anda. Job flexibility, fleksibilitas di tempat kerja. Ya, dulu disangkar, sekarang nggak lagi. Ya. Innovation, inovasi, menciptakan hal-hal baru. Entrepreneurship, meng-create bisnis baru, meng-hire orang, yes, memberikan solusi atas masalah-masalah masyarakat, entrepreneurship, yes. Big data, bagaimana memanfaatkan big data tersebut supaya melakukan hal yang Anda inginkan. Rapid change, perubahan yang cepat sekali. Dan sekarang perubahan cepat sekali. Inilah semua tren-tren 12 yang
ada pada komunikasi bisnis. Oke. Salam komunikasi bisnis. Sampai jumpa dengan Dr. Hendra. Sampai jumpa.